Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana kami sekeluarga juga saat ini dalam keadaan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tokoh siapakah tokoh di dalam Alkitab yang menurut saudara-saudara cantik? Kitab Ayub menceritakan bahwa Ayub memiliki anak-anak yang sangat cantik. Yemima, Kesia, Karen, Hapuh. Mereka adalah anak-anak yang sangat cantik pada masanya. Di dalam 2 Samuel 14 ayat 25, di sana ada tokoh yang juga sangat tampan, namanya Absalom, anak Raja Daud. 2 Samuel 14 ayat 25 tercatat demikian. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya atau ketampanannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Wah, luar biasa ini ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya tidak ada yang cacat. Artinya Absalom ini memiliki tubuh yang sempurna, sehat, dan tampan, dikagumi oleh banyak orang. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Absalom juga memiliki kekurangan. Bahkan ada hal yang sangat buruk yang dialami di dalam diri Absalom. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ia sangat ambisius, memiliki keinginan yang besar untuk mendongkel atau mengambil alih kepemimpinan Raja Daud yang ayahnya sendiri, dan dia ingin menjadi raja. Tetapi caranya ingin menjadi raja itu sangat buruk. Dia mempengaruhi rakyat, mempengaruhi orang-orang Israel supaya dia memilih dia, berpihak kepada dia. Dia menjanjikan banyak hal yang baik. Dia kalau ketemu orang dipeluknya dan seterusnya. Tetapi semuanya itu hanyalah tindakan kepura-puraan supaya orang senang kepada Absalom dan membenci ayahnya sehingga dia bisa terpilih menjadi raja. Yang kedua, Absalom tega merencanakan pembunuhan terhadap adiknya sendiri yang bernama Amnon. Memang Amnon ini melakukan kesalahan, yaitu memperkosa adiknya Tamar yang sangat cantik itu. Oleh sebab itu Absalom sangat marah dan merencanakan pembunuhan. Pengikut-pengikut Absalom diminta untuk membuat Amnon ini mabuk dan kemudian membunuhnya. Ini tentu tindakan yang sangat keji. Apalagi yang dibunuhnya itu adalah adiknya sendiri. Yang ketiga, ia membuat kesepakatan jahat dengan berbohong. Artinya dia meminta izin kepada ayahnya supaya ia dengan pasukan pengawalnya pergi ke Hebron. Hebron itu adalah tempat beribadah, tempat pemujaan. Dan Absalom ingin berdoa kepada Tuhan, membayar nasarnya karena kebaikan Tuhan. Tetapi sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Karena Absalom pergi ke Hebron itu untuk menyatakan diri sebagai raja Israel dan didukung oleh pengikut-pengikutnya. Ini tentu adalah tindakan persengkongkolan yang buruk. Dan kemudian mereka berperang dengan pengikut-pengikut Daud, ayahnya sebagai raja, dan kemudian terjadi peperangan hebat, dan di dalam peperangan itu Absalom meninggal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Absalom sekalipun dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang sangat tampan, tidak ada cacat celahnya, dikagumi oleh banyak orang, dipuji banyak orang, tetapi dia tidak memiliki kualitas hati yang baik dan benar. Dan ini yang sesungguhnya membuat hidupnya tidak sempurna. Martha Tilaar, seorang ahli kecantikan dan juga pengusaha kecantikan, mengatakan bahwa kecantikan sesungguhnya tidak terletak pada tubuh yang kelihatan, tetapi sebenarnya adalah kecantikan di dalam dirinya, di dalam hati, inner beauty. Jadi seseorang itu membutuhkan kecantikan dari dalam, dan itu menjadi jauh lebih penting daripada
kecantikan jasmani atau badaniah. Oleh sebab itu mesti ada keseimbangan antara inner beauty dan juga kecantikan atau ketampanan badani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu menjadi cantik, menjadi tampan bukanlah sesuatu yang buruk. Semua boleh melakukannya. Tetapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah sebenarnya adalah kecantikan hati, inner beauty. Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus mengingatkan jemaat pada waktu itu sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Petrus menekankan betapa pentingnya kita bukan hanya memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tetapi juga manusia batiniah yang kuat, iman yang kuat kepada Tuhan. Dan saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting, terlebih-lebih juga pada masa pandemi sekarang ini. Kita ingin membangun keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Bukan hanya tangguh menghadapi pandemi, hidup sehat, hidup yang kuat, hidup yang terus tahan banting katakanlah gitu menghadapi pandemi, tetapi lebih daripada itu adalah juga memiliki ketahanan iman, ketahanan batin, manusia batiniah. Sehingga pada masa pandemi ini tidak mudah menyerah, kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak lalu kemudian kebingungan karena berbagai-bagai tantangan dan situasi yang tidak mudah pada masa pandemi. Tetapi biarlah kita di dalam mengelola keluarga kita, membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat. Makan vitamin, minum obat, menjalankan protokol kesehatan, semuanya itu penting. Tetapi jangan lupa kita mempersiapkan anak-anak kita juga dengan iman yang teguh, manusia batin yang kuat, yang terus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini, anak-anak kita bisa tetap kuat, bisa tetap menjalani kehidupannya dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai, dan kemudian akan pada akhirnya akan dialami keberhasilan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terus berusaha hidup sehat, tetapi juga jangan lupa kita terus menata hati kita, membuat hati kita memiliki manusia batiniah yang kuat. Dan terlebih-lebih pada masa pandemi ini kita terus bergantung dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan, memang tidak mudah, tetapi percaya bahwa Tuhan terus akan menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati.